Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan sehat walafiat, dan Allah bangun kita dalam keadaan tentu yang paling utama adalah iman dan Islam. Dan dengan iman dan Islam itu pula lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bahkan menjalankan amal-amal saleh. Yang di pagi ini alhamdulillah kita istiqamah untuk menghadiri kajian ilmu bersama Majelis Keluarga Indonesia, dan tentu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena dengan istiqamah kalau disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk dari min ahabil amal ilallah, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahabbahu bi tariqin ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul jannah, jadi para penghuni surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh beliau, dan tentu menjadi umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul utsman dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di hari Sabtu pertama di bulan Februari dan sudah masuk ke bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ila Ramadan ya. Allah kembali ke ila Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan bulan kepada bulan yang mulia, bulan penuh berkah yaitu Ramadan, dan tentu persiapan penuh yang harus kita lakukan, bekal-bekal ilmu, bekal-bekal amal saleh, dan banyak hal yang harus kita siapkan, persiapan rohani kita terutama untuk menghadapi Ramadan, sehingga bulan yang penuh berkah itu jangan sampai berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu Al-Fakir selalu mengingatkan terhadap diri saya sendiri dan juga tentu jamaah semuanya, mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan bersedekah. Nah, sedekah pagi menjadi bagian dari yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, dengan sedekah yang rutin kita lakukan termasuk amal yang juga dicintai oleh Allah. Bahkan sedekah itu banyak fadilahnya, dan alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah kenikmatan ketika setiap pagi kita dimudahkan dengan teknologi ya, untuk hanya mengklik ke QRIS kita bisa bersedekah berapapun nilai yang kita sedekahkan, mudah-mudahan menjadi amal yang Allah cintai. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di Sabtu pertama sebagaimana biasa ada sebuah kajian halal ya, kajian yang belum lama kita gagas, dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita ditemani oleh orang-orang yang tentu kompeten untuk mendalami tentang halal ini, karena halal menjadi bagian dari syariat yang sampai kita lupakan. Karena halal dan thayyiban sebagaimana yang judul tema yang akan dibahas oleh Ustaz Fahrul Razi, maka menjadi satu keniscayaan bagi kita seorang mukmin, yaitu adalah makan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Dan uh, tentu menjadi sebuah kenikmatan kita bisa bersilaturahmi ya dengan Ustaz Fahrul Razi. Alhamdulillah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya juga eh, alhamdulillah diperkenalkan dengan Bu Yeni ya. Masya Allah, Bu Yeni pernah juga ngisi kajian di eh, kajian halal ini. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dan kemudian beberapa kali juga diisi oleh Bapak Haikal, Masya Allah ya. Tentang memang kita akhirnya disadarkan ya betapa pentingnya halal dan thayyib ini. Nah, karena doa yang diijabah oleh Allah ini ternyata orang-orang
mengkonsumsi makanan yang halal gitu ya. Walaupun ibadahnya banyak, bahkan bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, ketika ternyata ada makanan yang haram yang kita konsumsi. Betapa penting halal dan haram, insya Allah ini akan juga dibahas tentang halal dan bukan hanya haram. Kalau haram tentu kita sudah betapa ya kita sebagai seorang muslim akan menjauhinya. Tapi tentang halal dan thaib ini menjadi juga penting ya, halal dan thaib gitu ya. Dan tentu beliau ini sangat lama ya berkecimpung di dunia halal dan eh, saya sedikit perkenalkan beliau dan beliau ini ternyata dari Lombok nih sama dengan Tuan Guru Suparman Pajar ya yang juga biasa ngisi kajian di hari Jumat dan juga malam hari. Kalau malam hari ada tadabbur, ada fikih juga. Kemudian kalau setiap Jumat pernah kita juga mengkaji kitab ya, ngaji kitab. Yang sekarang kitab yang kita bahas adalah Ad-Dawa Tuan Guru Suparman Pajar Alhamdulillah. Dan beliau ternyata juga dari Lombok, Ustaz Fahrul Razi, dan sekarang berdomisili di Depok ya Alhamdulillah Ustaz ya. Ya tetanggaan juga dengan saya Alhamdulillah. Dan beliau saya sedikit perkenalkan beliau dan sebagaimana di share kajian undangan kajian beliau ternyata sebagai sekretaris umum Lembaga Sembelih Halal gitu ya. Dari tahun 2024 sampai sekarang masih beliau menduduki jabatan sebagai sekretaris umum Lembaga Sembelih Halal dari itu apa dari Batullah dari Hidayatullah maksud saya. Dan sebelumnya juga pernah beliau menjadi pengurus pusat di LP3H Hidayatullah, kemudian juga wakil ketua LPH Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah. Jadi kalau dan juga trainer ya penyelia halal di Mutu Institute dan Great Edu dari tahun 2023 sampai sekarang. Jadi kalau saya baca eh, di data beliau memang banyak berkecimpung dengan dunia halal. Dan ini beberapa perusahaan yang dikelola oleh beliau juga di bidang halal juga Ustaz ya. Nah, ini saya bacakan ada beliau dari tahun 2013 sebagai direktur di PT Media Teknologi Berkah, kemudian direktur juga di PT Sultan Solusi Teknologi kita dari mulai tahun 2019 dan di tahun 2022 beliau juga mendirikan sebuah perusahaan PT Sentra Halal Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, dunianya memang halal, Masya Allah karena itulah Alhamdulillah saya sangat tepat sekali beliau mengisi kajian tentang halal ini dan mudah-mudahan berkenan untuk terus membimbing kita nih jamaah Majelis Sekolah Indonesia untuk bisa memahami tentang halal ini. Baik, Ustaz, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Tafadhal masykur, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara kajian online ini ya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladannya sehingga kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan pan- panutan beliau sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini saya mungkin sedikit sharing ya. Temanya itu adalah makanan halal dan toyib. Izin saya share screen saja. Silakan, Ustaz. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Terlihat. Baik. Nah, makanan halal dan toyib ini, halal dan toyib ini tidak bisa dipisahkan ya, seperti duit ya, duit logam, ada sisi
satunya ada sisi sebelahnya juga. Kalau salah satunya itu tidak dibarengi, maka akan berbeda manfaatnya. Halal itu lebih kepada ruhaninya, toyibnya itu jasmaninya. Jadi kalau misalnya halal dijaga, tapi toyibnya tidak, maka akan berpengaruh pada fisiknya. Fisiknya akan mudah sakit, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika toyibnya dipelihara, dijaga, makanannya sehat, kemudian proteinnya tercukupi, nilai gizi yang lainnya juga. Tetapi dari sisi halalnya tidak diperhatikan, maka jiwanya akan jadi hampa, ya. Sholatnya tidak rajin, jarang berbuat kebaikan, dan sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu impalan thayyibah. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi menariknya, ini ayat ini itu himbauannya, perintahnya untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk umat Islam. Kalau umat Islam atau yang beriman itu panggilannya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru kewajibannya apa? Seperti kutiba alaikumusiyam. Tapi ini himbauan, arahannya itu adalah untuk seluruh umat manusia, baik itu yang muslim, non-muslim. Dan ayat ini juga ketika saya ke Jepang itu menyampaikan ini perintah untuk seluruh umat manusia. Nah, dari halal ini kita bisa berdakwah, ya, berdakwah untuk yang non-muslim. Kalau kita begitu datang ke mereka, langsung ngajak mereka untuk ayo sholat, itu mungkin nggak masuk, ya. Atau mungkin kalau di Indonesia itu dilarang oleh undang-undang menawarkan agama kita ke orang yang sudah beragama. Tapi dengan dunia halal ini kita bisa menyampaikan ayat-ayat dari Al-Quran tentang kewajiban memakan makanan yang halal dan baik ini. Kemudian di ayat berikutnya, di surat Al-Baqarah juga, ayat 172, Ya ayyuhallazina amanu, kulu minat thayyibat ma rozaknakum, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan orang beriman, isinya adalah langsung untuk memakan makanan yang baik. Karena pastinya orang Islam pasti menghindari makanan yang haram. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang makan makanan yang haram, berarti dia sudah tidak beriman. Karena sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak memakan makanan yang haram. Jadi sebagai seorang muslim, kalau sudah makanan haram, pasti sudah tidak dipikirkan karena sudah
hindari. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana memakan makanan yang toyib, yang baik, sehingga tubuhnya selalu sehat, beribadah selalu nyaman. Karena apa? Fisiknya selalu sehat. Bahkan orang yang menjaga makanannya, makanan dari yang haram, dari yang tidak baik, sampai tua, sampai lansia tetap sehat. Seperti Rasulullah. Rasulullah sedikit sekali, ya, sedikit beliau itu sakit. Bisa dihitung dengan jari berapa kali beliau sakit. Karena apa? Karena menjaga makanannya. Nah, terkait dengan keharaman suatu produk itu karena ada 3 hal. Pertama, karena zatnya. Zatnya sudah ada dalil yang melarang untuk memakan makanan tersebut. Contohnya misalnya babi. Karena zatnya sudah haram, mau apain saja ya, mau dimasak 100 kali, mau dicuci sekian kali, tetap akan menjadi haram karena zatnya sudah haram. Begitu juga dengan bangkai ya, mau dicuci atau masak sekian kali karena kalau sudah namanya bangkai pasti sudah haram. Begitu juga yang lainnya. Kemudian cara memprosesnya. Ya, seringkali banyak makanan yang halal seperti ikan ya, seafood lah, atau sayur-sayuran seperti untuk sayur sop dan lainnya. Ketika prosesnya ada penambahan bahan tambahan pangan yang haram, maka akan jadi haram juga. Misalnya di produk seafood ditambahkan angcu misalnya ya. Maka yang tadinya ikan tersebut halal akan menjadi haram karena ada tambahan ancunya ya. Atau ada ikan apa tuh? Kecap babi misalnya atau minyak babi maka akan jadi haram. Begitu juga kalau misalnya ada roti ya. Ada roti yang menggunakan rum, maka itu juga akan jadi haram karena ada proses penambahannya atau ada kontaminasi. Jadi mengapa di Indonesia ini ya banyak yang bertanya kenapa yang nggak disertifikasi yang non halal aja gitu. Padahal kan di Indonesia mayoritas Muslim pasti sudah halal ya. Nah, kami di lapangan belum tentu ya, belum tentu argumen itu benar. Karena banyak kita temukan bahan-bahan yang masuk ke Indonesia atau yang digunakan Indonesia itu adanya kontaminasi. Ya, misalnya saya pernah menemukan ada bahan produk tambahan atau bisa juga bahan bakunya ya, agar-agar contohnya. Jadi dia berasal dari negara di luar Indonesia. Dia diproduksi bersamaan dengan produksi produk yang menggunakan bahan dari babi, ya, ada gelatin babinya. Tapi klaim mereka memang bahan-bahan yang digunakan untuk produk tersebut yang dikirim ke Indonesia itu tidak menggunakan bahan-bahan dari babi. Tapi di bawah di statement berikutnya, kami tidak menjamin produk ini sesuai dengan kriteria di Muslim, katanya, di Islam. Karena ada produk yang diproduksi di lain yang sama menggunakan bahan dari babi. Artinya ada kontaminasi. Nah, ketika ada kontaminasi dengan najis, maka produk tersebut akan menjadi haram juga karena terkena najis, ya. Jadi kalau nanti kita bahas najis itu apa ya, sekilas kita bahas
Ya, jadi babi itu masuk kriteria najis besar. Supaya hilang najisnya ada treatment khusus ya. Bagaimana cara disucikannya? Oke, selanjutnya cara memperolehnya. Jadi makanan yang tadinya halal akan menjadi haram ketika cara memperolehnya itu haram. Misalnya kita makan singkong. Nah, singkongnya ambil punya tetangga, nggak izin, maka ya singkongnya yang tadi halal akan menjadi haram. Atau cara memperoleh uang untuk membelinya itu haram, misalnya dari korupsi, ya, atau dari mencuri, yang tadinya produk-produk yang ada di hypermart misalnya, atau yang lotemart yang sudah ada sertifikat halalnya itu, tapi dibeli dengan uang yang berasal dari yang haram, maka makanan tersebut juga akan jadi haram. Nah, hal tersebut implementasinya atau dampaknya adalah ketika makanan tersebut ada haramnya, ruhaninya ya, ataupun ke anak-anaknya, anak-anaknya kena narkoba ya, atau banyak sakit, itu perlu dilihat dari mana sumber makanan tersebut. Dari mana uang untuk membeli makanan tersebut. Jadi itu perlu di cross check. Kemungkinan ada yang tidak beres ya dari cara memperoleh makanan tersebut. Jadi ada 3 hal ya. Makanan itu akan berdampak akan menjadi haram. Ya, pertama itu zatnya, yang kedua cara memprosesnya, yang ketiga cara memperolehnya. Oke. Kemudian kaidah usul fikih untuk makanan itu hukum asal makanan adalah halal ya. Jadi seperti dalil dari Al-Qur'an, Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah dia menciptakan segala apa saja yang ada di muka bumi untuk manusia ya. Untuk manusia, untuk hewan ya. Selama belum ada dalil atau tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, apa saja yang diharamkan oleh Allah? Ya, kita bahas ya. Dalam Al-Quran ada 5 yang diharamkan. Yang pertama adalah babi. Ya, babi itu mulai dari kulitnya, dari dagingnya, dari jeroannya, bulunya, semuanya itu adalah haram. Ya. Kemudian bangkai. Nah, bangkai ini diistilahkan hewan yang mati sebelum disembelih. Itu namanya bangkai. Jadi kalau misalnya ada ayam sudah mati kemudian disembelih, itu bangkai. Atau misalnya ada di RPH, rumah potong hewan, ya. Rumah potong hewan di stunning, tapi dalam proses stunning ternyata sapinya atau hewan tersebut mati duluan sebelum disembelih, maka itu juga bangkai. Maka harus hati-hati dalam proses stunning ya atau pemingsanan sebelum disembelih. Jadi harus hati-hati karena apa? Bisa mati duluan sebelum disembelih. Maka ketika mati duluan sebelum disembelih itulah dinamakan bangkai. Ya, semua bangkai itu haram kecuali bangkai yang di laut atau berasal dari laut. Ya, misalnya ada ikan yang mati, ikan laut ya, bukan ikan darat, kemudian ditaruh di laut, jadi eh, boleh dimakan ya. Tapi hewan laut atau ikan laut yang mati itu boleh untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut
nama Allah. Nah, kebetulan saya di tahun 2024 kemarin bersama teman-teman yang lain di sini juga ada ikut Satnanang ya. Kami membentuk lembaga sembelih halal karena kami melihat banyaknya ya kejadian atau implementasi sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana kalau misalnya yang menyembelih itu non-Muslim? Apakah boleh dan tidak? Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi, sembelihan non-Muslim itu adalah haram untuk kita. Jadi, kalau misalnya ada orang menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka hasil sembelihannya adalah haram. Kemudian, yang menyembelih non-Muslim, maka sembelihannya juga haram untuk kita. Kemudian cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan prosedur maka akan jadi haram juga. Misalnya tidak terpotongnya urat ya, empat urat yang ada di lehernya. Itu maka akan jadi haram juga. Atau banyak juga yang kita lihat atau mungkin pernah beli ayam di pasar ya. Habis disembelih langsung dimasukkan ke dalam air panas ya, air atau alat untuk menghilangkan rambutnya atau bulunya ya. Kalau sesuai dengan prosedur dibiarkan dulu mati baru dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Nah, seringkali ayam itu mati bukan karena disembelih ya, karena masuk ke dalam mesin atau air panas untuk pembersihan bulu tersebut. Kemudian yang keempat adalah darah, ya. Nah, darah ini nggak boleh dimakan. Mungkin pernah kita mendengar di beberapa tempat di Jawa gitu ya. Jadi darah itu dikumpul habis sembelih, darah sapi itu ditaruh di wadah, kemudian dibekukan, kemudian dimasak. Ya, itu haram untuk dimakan. Kemudian yang kelima adalah homer atau minuman keras ya atau minuman beralkohol itu haram untuk dikonsumsi. Itu yang dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi ada beberapa hewan ya yang dilarang untuk dimakan. Misalnya ada hewan buas dan bertaring, hewan menjijikan, hewan yang dilarang dibunuh, hewan yang disuruh untuk dibunuh. Contohnya misalnya hewan yang dilarang dibunuh itu seperti misalnya eh, semut ya, kemudian ada spider. Spider itu apa bahasa Indonesianya ya? Laba, Apa? laba-laba. Ya, Laba-laba. laba-laba. Ya, itu tidak boleh untuk dimakan. Kemudian hewan yang disuruh untuk dibunuh, contohnya kalajengking misalnya ya. Kalajengking itu tidak boleh untuk dimakan ya. Atau misalnya kaki seribu ya, itu tidak boleh untuk dimakan. Kemudian dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bagian tubuh manusia juga tidak boleh dimakan. Misalnya kuku ya, kuku misalnya ada yang panjang kukunya gigit-gigit ya, ya kemakan nanti khawatirnya. Atau misalnya ketika dalam proses produksi makanan, makanya kenapa dalam keamanan pangan itu harus menggunakan sarung tangan atau alat supaya tangan tidak terkena langsung, dikhawatirkan kukunya terlepas ya atau ada banyak kotoran di kukunya. Kemudian rambut ya. Kenapa di dalam proses keamanan pangan atau produksi makanan itu harus menggunakan penutup kepala ya supaya ketombe ataupun misalnya kutu ya atau rambut itu tidak jatuh ke dalam makanan. Seringkali kita melihat atau menemukan ketika makan mungkin di warteg atau di restoran ya ada bulu yang ikut ya. Nah, itu tidak boleh
dimakan. Jadi bagian tubuh manusia itu nggak boleh dimakan. Pernah ada dulu produk dari plasenta bayi ya, kapsul penyubur ASI. Nah, itu tidak boleh juga untuk dikonsumsi. Oke, kemudian najis. Nah, najis ini berkaitan juga dengan makanan haram halal ya. Karena apa? Ketika ada wadah atau media yang kena najis, itu dinamakan mutanajis ya. Itu tidak boleh untuk digunakan untuk makanan ya, makanan yang halal. Misalnya ada pisau ya. Pisau habis memotong daging babi. Kemudian langsung digunakan untuk memotong daging sapi ya. Maka daging sapinya akan menjadi najis. Kalau najis maka tidak boleh untuk dimakan. Nah, najis itu ada tiga, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Ada najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Nah, kalau najis berat itu produk ya atau bahan yang dari babi itu semua ya itu masuk dalam kategori najis berat. Nah, cara disucikan ya 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi ada juga saat ini ya produk-produk sabun ya, sabun yang ada bahan alkalinya itu untuk membersihkan najis berat ini ya. Kemudian ada najis sedang, cara membersihkannya seperti apa ya. Jadi dalam Islam itu sangat mudah ya dan sangat jelas bagaimana cara supaya makanan kita itu tidak terkena najis atau tetap akan menjadi halal ya ketika kena najis cara mensucikannya bagaimana. Nah, peluang penggunaan bahan haram atau babi ini sangat banyak ya. Bulu ya, bulu itu yang sempat viral ya, banyak kuas yang berasal dari bulu babi. Maka hati-hati yang makan apa namanya martabak ya atau misalnya ayam bakar, ikan bakar yang pakai kuas ya, itu pastikan kita mungkin bertanya apakah kuasnya itu dari babi, bulu babi atau tidak ya. Sambil berdakwah, sambil ingatkan. Kalau memang tidak, berarti kita aman ya. Tapi kalau dia belum ngeh, dia tahu. Akhirnya dia bisa mencari yang sudah halal atau artinya yang bukan berasal dari bulu babi ya. Kemudian ada sikat gigi ya. Nah, di sikat gigi itu kenapa harus ada logo halalnya ya? Karena memastikan tidak menggunakan atau tidak berasal dari bulu babi. Kemudian kulit ya. Nah, kulit kulit babi itu banyak digunakan untuk produk-produk kolagen ya, untuk kosmetik. Nah, kenapa kosmetik itu mesti wajib halal ya? Salah satu produk yang wajib bersertifikat halal karena banyak bahan-bahannya itu yang berasal dari yang non halal, terutama dari babi ya. Baik itu dari kulit ya, kemudian apa namanya dari jeroannya ya, dari lemak babi itu banyak digunakan untuk apa namanya kosmetik ya dari minyak babi. Nah itu perlu kita hati-hati. Kemudian terkait dengan kulit ya, hati-hati memakan kerupuk kulit juga ini. Jadi di tahun 2022 ketika kami ada FGD ya dengan Kementerian Perekonomian, kemudian dari Kementerian Pertanian. Nah, dari salah satu dirjen di Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa impor ya, impor kulit hewan, kulit sapi, kulit kerbau itu ya, itu izinnya adalah untuk barang gunaan. Tetapi ya 70%-nya oleh oknum ya, oleh pelaku usaha
ternyata digunakan untuk bahan pangan, ya, untuk produk pangan. Ya, kita khawatirkan kerupuk-kerupuk kulit yang putih, ya, yang bersih, yang cakep itu, ya, berasal dari yang tadi itu, ya, dari kulit sapi, kulit kerbau yang belum tentu halal, ya. Kenapa nggak halal? Karena apa perlu ada pertanyaan, ya. Ini pada pertanyaan, apakah di sana itu disembelih sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Yang nyembelih muslim apa tidak? Karena izin importnya adalah barang gunaan. Ketika izin importnya barang gunaan, maka tidak ada klausul atau persyaratan wajib halal di situ, ya. Yang penting dari sapi, dari kerbau lolos, ya. Karena izin impornya adalah barang gunaan. Ternyata oleh oknum diproduksi untuk jadi kerupuk kulit, ya, dijadikan apa namanya, makanan-makanan yang ada dari kulit, ya, kulit sapi. Jadi mesti kita hati-hati. Makanya kalau makan kerupuk kulit pastikan ada label halalnya, atau mungkin makan krecek, ya. Makanya kenapa warung-warung gudeg Jogja dan yang menggunakan apa namanya kulit, ya, kulit dari hewan, dari sapi atau kerbau itu mesti eh, bersertifikat halal, karena kita khawatirkan kulit sapinya itu bukan berasal dari yang halal, ya. Kemudian tulang babi itu, ya, banyak digunakan, salah satunya untuk karbon aktif. Jadi ada penelitian, karbon aktif yang berasal dari tulang babi itu sangat bagus untuk filter air. Jadi airnya menjadi jernih. Nah, ini makanya di depot air atau AMDK, ya, air dalam kemasan, ya, itu mesti ada sertifikat halalnya. Karena apa? Dikhawatirkan filternya menggunakan karbon aktif dari tulang babi. Ya, jadi perlu kita berhati-hati filter air yang kita gunakan bahannya dari apa? Apakah dari tulang babi atau yang lain? Jadi itu perlu kita aware, ya. Misalnya di rumah menggunakan filter air, pastikan bahannya bukan berasal dari tulang babi. Kemudian kalsium, ya, fosfor sering digunakan untuk sikat giginya. Pastikan sikat giginya juga ada label halalnya. Supaya apa? Memastikan kita tidak menggunakan pasta gigi yang kalsiumnya berasal dari tulang babi. Kemudian gelatin. Nah, gelatin ini banyak banget digunakan, ya, untuk dunia medis, ya, untuk biasanya itu di cangkang, ya. Cangkang kapsul itu menggunakan dari gelatin, ya. Pastikan gelatin itu bukan berasal dari gelatin babi. Kemudian bahan makanan. Nah, bahan makanan ini itu banyak banget, ya. Jadi waktu karena saya langsung melihat, ya, jadi di apa namanya, di industri di luar itu mereka ada pilihan, ya, pilihan penggunaan gelatin. Ada menggunakan gelatin dari babi, dari ikan. Jadi untuk di Indonesia itu memang menggunakan gelatin dari ikan, ya. Tidak karena klausulnya atau persyaratannya tidak boleh ada menggunakan gelatin dari babi. Tapi perlu kita meyakinkan bahwa tempat produksinya itu terpisah. Ya. Nah, itu banyak digunakan untuk kalau gelatin babi itu, ya, untuk selongsong sosis, kemudian permen, jelly, yogurt, es krim, mentega, ya, pelembut. Jadi kalau misalnya ada es krim yang lembut banget, ya, atau ada apa namanya roti yang lembut banget, pastikan itu bukan dari gelatin babi, ya. Atau di sirup, ya, sirupnya jadi cakep ininya, stabilizer, ya. Pastikan bukan berasal dari gelatin babi. Kemudian jeroan, ya, jeroan, lemak itu banyak
digunakan. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah menciptakan babi ya? Padahal kegunaannya sangat banyak. Nah, itulah ujian bagi kita umat Islam, kita taat apa tidak ya. Ketika kita taat, maka produk-produk turunan dari babi harus kita hindari ya. Seberat apapun cobaannya, kita harus menghindari produk-produk yang berasal dari babi ini. Oke, kemudian dua hal ini ya, halal dan toyib ini tidak bisa dipisahkan. Kalau istilahnya halal itu pokoknya segala yang baik ya, segala yang boleh yang tidak dilarang sama Allah ya. Yang toyib ini semua yang baik ya. Cara memprosesnya, produknya baik, tidak kotor ya. Itu toyib. Jadi dua hal ini eh, harus selalu dikombinasikan ya. Kemudian tidak berbahaya buat tubuh. Nah, pertanyaannya apakah ada produk atau makanan yang halal tapi tidak toyib, atau ada minuman yang halal tapi tidak toyib ya? Banyak ya. Nah, ini kita coba bahasnya. Ini clipping ya, yang sering mungkin didengar oleh Bapak Ibu ya. Siswa sekolah itu terkena diabetes. Nah, ini dari Tempo, itu kasus diabetes pada anak meningkat. Kemudian ada lagi di BBC News ya, kasus diabetes anak meningkat sangat mengkhawatirkan. Kemudian ada lagi kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat. Orang tua diminta waspada. Nah, ini ada faktor terkait dengan makanan atau minuman yang tidak toyib. Halal tapi tidak toyib. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, saya pernah apa namanya konsultan IT di RSCM di instalasi ginjal ya. Di sana saya melihat langsung itu orang-orang yang gagal ginjal. Nah, ternyata ada juga yang anak usia sekolah cuci darah di situ. Kalau sudah cuci darah berarti ginjalnya sudah rusak. Lalu apa penyebabnya? Ya, masih kecil, masih usia sekolah, sudah apa namanya, sudah gagal ginjal yang sudah tidak berfungsi, kemudian diabetes ya, pankreasnya sudah tidak bekerja dengan baik. Itu ada kaitannya dengan makanan atau minuman yang tidak toyib. Nah, apa saja ya. Nah, ini ada ayat di surat Yunus ayat 44, innallaha la yazlimun nas syai'an ya, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Bahkan di ayat yang lain tuh sebesar biji zarah atau sebesar atom pun Allah tidak pernah menzolimi umatnya ya. Akan tapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Contohnya misalnya ada yang kena diabetes ya, atau gagal ginjal. Itu bukan perlakuan Allah ya, tapi itu karena manusianya itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Contohnya misalnya ada tetangga saya 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Dia bercerita sudah 5 tahun apa namanya cuci darah. Apa dulu kok bisa terjadi, Pak? Saya tanyakan ya. Jadi ketika bekerja dia minumnya ini jarang minum air putih dan sering minum soda ya, minum soda, kemudian minum-minuman yang botolan ya. Ada seperti dia cerita ya, ada Coca-Cola, Sprite dan lain-lainnya. Itu sering dikonsumsi. Dan itu dikonsumsinya tidak sekali dua kali, bahkan mungkin dalam kurun waktu 5 tahun itu sering banget. Nah,
Sehingga dia baru menyadari ketika dia sudah divonis gagal ginjal. Ternyata perilaku dia meminum minuman tersebut itu tidak baik. Nah, itu jadi peringatan buat kita. Nah, kenapa kita disunahkan untuk menjenguk orang sakit, ya, atau apa namanya, ketika ada orang meninggal kita datang supaya jadi kabar buat kita seperti apa, sakit karena apa, mati karena apa, sebagai pelajaran buat kita untuk lebih baik, untuk apa namanya, menghindari apa yang tidak baik dari teman kita yang sakit tersebut atau dari teman kita yang meninggal tersebut. Jadi ini kuncinya, Allah tidak pernah menzolimi umat manusia, yang menzolimi adalah manusia itu sendiri. Salah satunya yang tadi kasus-kasus anak-anak siswa sekolah yang sudah gagal ginjal, yang pankreasnya sudah tidak berfungsi sehingga dia ada menderita diabetes, ya. Nah, ini kita sambil diskusi aja ya nanti ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja. eh jadi makanan halal tapi tidak thayyib. Ya, ini saya di sini saya tidak membacakan atau menuliskan mereknya apa, ya. Tapi yang pertama ini adalah mengandung banyak MSG, ya, pengawet dan pewarna sintetis, mie instan, ya. Jadi kalau makan mie boleh saja, tapi jangan sering-sering, ya. Nah, pastikan tidak sering mengkonsumsi mie instan ini. Atau cara memasaknya, jadi jangan kuahnya bekas rebusan itu langsung digunakan untuk apa namanya, kuah mie-nya. Atau seringkali yang beli bakso, ya, beli bakso pakai mie, itu mie-nya di kuah baksonya ya. Jadi numpuk terus, ya, numpuk terus untuk bahan-bahan pengawetnya di situ. Kemudian kerupuk warna-warni yang kira-kira warnanya itu tidak berasal dari pewarna nabati, ya, tapi dari sintetis. Misalnya kerupuk warna-warni, ya, mesti dihindari. Kalau mau coba ya silakan coba, habis itu jangan lagi, ya. Kemudian sosis dan nugget. Nah, sosis ya kalau bisa dihindari, ya, buat apalagi anak-anak kita, ya, ya mungkin kalau pingin ya sekali sebulan atau sekali setahun nggak apa-apa. Atau nugget, ya, kalau bisa buat nugget sendiri, jangan yang beli yang curah, ya, karena kadang nggak pakai daging, ya, tapi pakai daging buatan. Nah, ini ada Mbak ini ya yang paham itu MDM namanya, ya. Jadi seperti daging tapi bukan daging, ya. Yaitu banyak digunakan di produksi makanan, ya. Jadi makanan di yang ada di pasaran itu murah tapi tidak sehat, ya. Jadi mahal itu sesuai dengan manfaatnya. Jadi kalau beli sosis atau nugget, ya, pastikan yang memang dagingnya daging beneran, ya. Oke, kemudian mengandung gula berlebih, misalnya contohnya minuman boba. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ya. Banyak sekarang yang tiba-tiba kok gula darahnya tinggi, diabetes, dan dia nggak sadar, ya. Minum-minuman yang dia minum setiap kali meeting, misalnya, setiap kali bertemu teman, atau mungkin haus minum minuman boba, kopi, ya, kopi dingin yang banyak beredar sekarang, bahkan ada kopi yang jalan apa itu pakai gerobak, ya, harganya 6.000, ya, kopi. Nah, itu gulanya tinggi banget, bahkan gulanya nggak pakai gula murni, ya, pakai gula buatan. Jadi itu yang membuat banyak orang kena diabetes. Kemudian sirup warna-warni itu bisa mengandung pewarna buatan, ya. Ini mesti hati-hati.
Kemudian cemilan manis berlebihan. Kalau misalnya yang doyan kue ya, itu manis dan lain-lainnya itu ya ini aja tunggu aja waktunya ya. Diabetes datang ya. Karena nggak sadar sering ngemil kue kering. Jadi ini halal tapi tidak toyib ya. Kemudian ada lagi yang tinggi lemak ya, atau minyaknya berulang kali digunakan itu seperti gorengan jalanan ya, atau bahkan ada yang menyampaikan pakai plastik ya. Jadi plastiknya dimasukin ke dalam minyak ya supaya apa? Supaya crunchy, supaya crunchy-nya tahan lama ya. Jadi mesti hati-hati kalau makan gorengan, kalau bisa buat sendiri di rumah. Kemudian keripik berbumbu instan. Nah, seringkali ini ya keripik, kerupuk dan macam lah, atau apa namanya, ada bakso kering digoreng kemudian dikasih bumbu-bumbu ya. Itu isinya adalah MSG semua sama garam ya. Jadi perlu dihindari ya, terutama buat anak-anak kita nih yang orang tua ya. Pastikan anak kita adalah generasi yang sehat, bukan generasi yang mudah sakit. Dan ada penelitian nanti 10 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan itu banyak klinik-klinik rumah sakit tuh diisi pasiennya adalah pasien anak-anak ya. Anak-anak, anak siswa, sekolah, remaja. Karena apa? Makanan dan minumannya itu tidak dijaga. Nah, itu perlunya kita sebagai orang tua lihat apa yang dimakan dan diminum oleh anak-anak kita. Jangan sampai harta kita yang bapak, ibu, terutama bapak-bapak ini cari rezeki, tapi rezekinya hanya untuk keluar masuk rumah sakit ya, jangan sampai ya. Makanya kita lihat makanan yang dimakan oleh keluarga kita, apakah itu toyib apa tidak. Kalau masalah haram sudah jelas kita harus menjaganya ya. Nah, masalah toyib ini benar-benar harus kita jaga juga. Kemudian makanan cepat saji dan murah ya. Pernah saya lihat itu ya, ada racikan kecil-kecil harganya apa tuh 1.000 ya. Itu apaan itu ya, khawatir ayam ayam tiren dan lain-lain. Jadi pastikan kalau bisa buat sendiri di rumah, atau buat bekal sendiri di rumah. Atau sekarang misalnya ada program makan siang gratis ya. Kalau dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu bagus idenya itu. Jadi duitnya itu dikasih ke orang tua. Tapi besoknya harus dipantau makanan bekalnya itu apa gitu ya. Kalau tetap bagus berarti jalan idenya tersebut. Kemudian makanan yang berisiko tercemar dan tidak higienis ya. Misalnya tahu dan tempe berformalin. Ya, pastikan tempe, tahu yang kita makan itu sehat ya. Walaupun itu dari kedelai, tapi ketika ada tambahan formalinnya, maka jadi tidak sehat. Kemudian bakso ya, pastikan nih baksonya itu tidak mengandung boraks. Nah, seringkali nih saya bahas bakso sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi di ketika ada pengajuan sertifikat halal untuk bakso, seringkali itu ditunda atau ditolak sidang fatwanya karena apa? Penggilingan dagingnya itu bercampur dengan yang lain dan belum ada sertifikat halalnya. Misalnya di pasar ada penggilingan bakso. Dikhawatirkan di dalam penggilingan tersebut ada yang membawa daging babi misalnya, padahal ngakunya sapi. Nah, yang tadinya kita membawa daging ayam misalnya atau daging sapi untuk bakso, maka akan menjadi haram karena kena najis ya. Karena apa? Kena najis dari daging babi tersebut. Jadi mesti hati-hati beli bakso, pastikan beli baksonya di yang sudah ada label halalnya ya. Atau buat bakso sendiri itu lebih aman ya. Kemudian makanan kaki lima ini ya. Itu itu kebersihan. Saya sering ke pinggiran Jakarta itu ya. Jadi warung-warung kaki lima itu yang apa nama jual
pecel lele ya, itu nyucinya aduh di kalau di Jakarta tuh saya khawatir untuk makan makanan kaki lima itu karena tempat produksinya itu yang tidak 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 baik ya, tidak higienis, tidak bersih dan lain-lainnya. Kemudian minuman yang halal tapi tidak toyib nih ya. Contohnya tadi misalnya minuman boba ya, atau minuman kemasan dengan rasa buah. Nah ini banyak ya, boleh nyebut merek nggak di sini? Jadi anak-anak kita, anak-anak SD ya, SMP maupun SMA ya. Kalau SD mungkin, kalau SMA mungkin kelasnya sudah masuk kafe ya, minum-minuman yang agak tinggi. Tapi yang anak-anak SD ini, itu yang harga minumannya 500.000 ya, dan setiap hari diminum, bahkan kecanduan. Kalau nggak minum itu namanya nggak jajan ya. Itu banyak ya yang minuman yang kecil yang isinya 200 mililiter ya, yang warnanya warna-warni, kemudian kalau apa namanya dingin itu seger banget. Nah, itu yang sering membuat anak jadi diabetes, apalagi tiap hari dikonsumsi ya. Sebut saja misalnya ada merek-merek ya yang sering kita. Jadi Bapak Ibu mesti dijaga anaknya, jangan minum itu lagi gitu supaya tetap sehat ya. Kemudian anak SMP, SMA itu apalagi sekarang diserang ya, di gerobak-gerobak di jalanan itu banyak banget apa namanya minuman yang berjalan ya, yang tadinya itu orang-orang kaki lima apa namanya yang tidak mampu ya, maksudnya penjual yang modalnya sedikit itu yang pakai gerobakan, tapi sekarang pengusaha-pengusaha besar itu mengambil pasar mereka ya. Kita lihat di jalan-jalan ada kopi 6.000 ya, atau minuman yang lain harganya 5.000, 10.000. Itu dari merek-merek yang sudah besar ya. Contoh ada yang kalau kita apa mau minum itu sebelum minum tuh ada namanya apa haus ya, atau yang lain-lainnya ya. Itu banyak banget di jalanan dan itu mesti kita kurangi dan atau kalau bisa dihindari. Kemudian minuman soda ya, yang suka soda gembira mungkin ya boleh sekali sebulan ya, tapi jangan tiap hari ya, atau mungkin sering minum seperti kayak di kalau kita makan di McD dan lainnya itu ada minuman soda ya, itu dihindari ya. Atau misalnya seperti yang bisa masuk ke saku ya iklannya itu, kemudian yang lain-lainnya itu kalau bisa dihindari ya. Kemudian es teh manis. Nah, ini yang es teh manis harga 3.000 ya. Harga 5.000 itu manis tapi gulanya tinggi juga, jadi kalau bisa dihindari. Kemudian minuman yang mengandung zat berbahaya, contohnya kopi instan ya. Kalau bisa ngopi itu pakai kopi yang asli, bukan kopi instan ya. Kalau misalnya beli kopi yang di pasar yang masih bijian, kemudian disangrai sendiri, ditumbuk sendiri, itu lebih sehat daripada yang instan yang harga satu saset 1.000 misalnya ya. Jadi itu yang membuat tubuh kita kurang sehat ya, jadi nggak sehat kalau kita sering mengkonsumsi kopi instan. Kemudian minuman energi ya, contohnya ya yang bikin melek terus misalnya itu nggak bagus ya, karena itu akan merusak ginjal. Apalagi eh, dikonsumsi tiap hari ya mungkin nggak sampai setahun tuh ginjalnya udah pasti rusak ya. Minum minuman energi. Kemudian susu kental manis ya. Karena susu kental manis itu bukan susu sebenarnya tapi gula ya. Gula yang udah kasih creamer atau rasa susu ya. Nah, itu harus dihindari juga ya, apalagi yang suka jus ya atau yang lainnya, kalau bisa buat jus yang tanpa gula ya, atau tanpa eh, susu kental manis tersebut. Ya, kemudian minuman kemasan apa yang lain-lainnya ya juga harus dihindari.
mungkin itu saja eh, apa namanya sharing saya di pagi hari ini ya. Sudah jam ini juga apa namanya jam setengah 6 ya. Mungkin ada waktu kita bertanya jawab mungkin 10 menit apa berapa menit Pak Khalis? Boleh, Tafadhol. dan Ya, syukuran jazakallah khairan. Waduh, ini ini banyak hal yang harus mulai evaluasinya ya, emak-emak nih, ibu-ibu ya, dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak kita. iya, Kadang-kadang tidak apa namanya tidak pantau ya. Jazakallah khairan ya. Mudah-mudahan semua jadi aware betapa pentingnya logo halal, bukan sekedar logo ternyata Ustaz ya. iya, Ternyata ini adalah untuk kebaikan ya. Bahkan yang biasa kita beli ayam pun sekarang hati-hati ini ayamnya sudah ada sertifikat halalnya atau tidak itu. Padahal itu halal lah, tapi tidak bisa jadi haram ketika cara penyembelihannya tidak benar gitu ya. Dan ini saya sudah baca ada di chat mungkin kita waktu saja sekitar 10 menitan untuk kita sedikit eh, eh, tanya jawab gitu nih. Sebelum Bu Nining ini ada di chat sudah ada yang bertanya tadi tentang dari Marcelo tentang sejauh mana minuman alkohol itu haram ya, seperti minuman beras tape di Jawa. Jadi ada minuman yang nilai alkoholnya ada gitu ya. Mungkin tape itu udah alkoholnya, tapi apakah itu juga dibolehkan? Nanti yang pertama saya bacakan dulu saja. Kemudian yang kedua dari Bu Happy Bali. Dan alhamdulillah ini jamaah kita ada di berbagai daerah, ada di Bali juga, dari malah dari Australia juga ada yang ingin belajar tentang bagaimana halal ini ya. Alhamdulillah. Tentang makanan yang di situ ditemukan ada rambutnya ini. Apakah tadi kan disebutkan karena ada bagian dari tubuh manusia itu tidak termasuk yang haram dikonsumsi tadi ya? Karena itu adalah fatwa MUI-nya. Kalau ada rambutnya, ini apakah rambutnya dibuang kemudian makanan jadi tetap bisa dimakan ataukah jadi otomatis semua makanan yang ada rambutnya jadi haram gitu saja. Itu iya. pertanyaan mungkin dua dulu sebelum nanti ke Bu Nini. Silakan Ustaz. Oke, baik. Yang pertama dari Selo Ruandanu ya. Itu benar ya? Betul betul. Ya, sejauh mana minuman alkohol itu haram seperti minuman beras, tape di Jawa atau buah lain yang dihadapkan. Jadi dalilnya itu adalah setiap yang memabukkan itu adalah khomer dan setiap khomer itu adalah haram ya. Jadi kalau misalnya minuman itu memabukkan, ya bikin mabuk, maka itu masuk dalam kategori khomer dan nggak boleh untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana kalau misalnya minuman beras tape ya udah jadi kebiasaan ya misalnya, apalagi misalnya ada habis Lebaran kalau saya di Lombok itu ada tape ketan ya, tape ketan itu ada sisanya. Nah, kemudian dikonsumsi itu bikin mabuk apa tidak ya? Nah, kalau misalnya nggak bikin mabuk berarti itu bukan homer ya, bukan homer dan nggak haram ya. Jadi hukumnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk diajukan sertifikat halal maka perlu untuk dicek ya, dicek kadar alkoholnya. Kalau 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 kadar alkoholnya di bawah 0,05% berarti masih boleh untuk didaftarkan. Tapi kalau di atas itu tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan sertifikat. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan rambut yang ada di makanan ya. Jadi rambut itu tidak najis tapi perlu dibuang ya. Jadi ketika nemu di nasi, makanan nasi atau di mana, ambil aja rambutnya, nasinya tetap dimakan. Jadi rambut itu nggak najis, cuman nggak boleh dimakan gitu karena salah satu bagian dari tubuh manusia. Jadi makanannya nggak usah dibuang semuanya ya, mubazir. Baik, lanjut Bu Nini, silakan Bu Nini. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Salam kenal. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan saya Nini Irawan, salah satu pengurus juga nih di MKI untuk unit usaha. Nah, Iya, eh saya ingin menanyakan yang pertama, kan menurut penuturan dari Ustadz tadi banyak sekali ya makanan-makanan yang memang kita kalau tidak diketahui asal usulnya hukumnya haram gitu ya. Nah, iya. pernah kejadian tuh
ketika kami ini sama rombongan nanya gitu, udah mau makan atau enggak? Jadi kayak gitu, ini ayamnya beli di mana? Di pasar, di ini atau enggak gitu kan. Nah itu dilema yang terjadi di lapangan tuh gitu. Ya di pasar ya kita nggak tahu dia motongnya di mana. Jadi kalau diurut-urut panjang. Jadi yang singkatnya adalah kalau misalnya kita nggak tahu apakah hukum itu tetap melekat kepada kita untuk wah ini makan ternyata haram nih gitu kan. Iya. Nah yang kedua ini juga buat MKI khususnya ibu-ibu kita kan banyak UMKM nih Ustadz nih ya. Mm. Jadi ayo mulai dari sekarang ini justru kesempatan bagus buat MKI begitu ada kajian kayak gini nih sering sehingga kan ibu-ibu aware dengan makanan anak-anaknya. Jadi oh insya Allah kalau pesen sama sesama MKI di UMKM insya Allah halal udah tahu tentang bagaimana cara masaknya, bagaimana cara nyembelihnya gitu. Jadi lebih menaikkan daripada penjualan yang ada di keluarga MKI. Saya sih berharap begitu. Apalagi pembina kita juga sudah ada duduk di Badan Halal ya. Jadi tentunya itu juga bisa dibantu untuk menaikkan branding dari teman-teman yang di MKI ini yang memang bergerak di UMKM. Begitu Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nini. Izin Saya silakan. Ya, yang saya jawab. Yang pertama terkait dengan ayam ya. Ayamnya ini dari pasar, halal enggak ya, dipotong sesuai dengan syarat Islam enggak, yang motong Muslim enggak, yang motong baca Bismillah enggak gitu ya. Jadi eh, s- dari awal sebelum ada kewajiban sertifikat halal ini sudah berjalan ini ya terkait dengan pemotongan ini. Jadi terkait dia itu benar nggak motong dan lain-lainnya itu karena di pasar ya, ya kita lihat dia ada pas pas motong itu baca Bismillah nggak? Kan ada yang di pasar itu langsung bisa motong di sana ya. Ada juga yang langsung dijual. Dan cara kehati-hatian kita adalah ada sertifikat halalnya nggak gitu ya. Kalau memang misalnya ada pasti dia sampaikan ada. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin kita bisa coba cari yang ada halalnya, gitu ya. Kemudian bagaimana ketika misalnya kita makan di warteg dan lain-lain yang belum ada halalnya, gitu ya. Ya kita untuk pribadi ya pribadi kita ya Bismillah aja ya. Tapi kalau untuk disertifikasi halal itu mesti ditahu ketelusurannya. Makanya pemerintah itu kenapa mewajibkan sertifikat halal supaya dari sampai ke hulunya itu bisa ditelusur. Nah, ini ada peluang untuk bisa terjun mengamankan perut umat Islam ini. Bapak Ibu yang punya modal mungkin ya bisa membuat TPA, tempat pemotongan ayam halal gitu. Kami di lembaga sembelih halal itu mendampingi ya membina juru sembelih halalnya dan mereka punya usaha tempat pemotongan ayam supaya apa? Ayam-ayam yang ada di warteg, yang ada di rumah-rumah kaum muslimin itu benar-benar terjaga halalnya gitu ya. Nah, itu kalau yang punya usaha bisa bahkan sekarang pemerintah melalui BPJPM mempermudah untuk tempat pemotongan ayam atau unggas itu bisa disertifikasi halal tanpa harus ada persyaratan NKV-nya dulu ya. Jadi yang penting cara memotongnya, menyembelihnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan komunitas apa namanya? Majelis Keluarga Indonesia di mana anggota-anggotanya tuh banyak pelaku usaha mikro kecil ya yang bisa memproduksi makanan yang halal dan sehat itu perlu dimasifkan ya. Bahkan mesti disampaikan juga bahwa ini benar sehat. Kemudian selalu ada kampanye-kampanye mengenai dengan makanan yang halal dan thayyib ini. Supaya apa? Generasi kita, ya generasi umat Islam ini bukan generasi yang mudah sakit. Apalagi generasi yang
eh, masuk keluar rumah sakit atau klinik ya kalau bisa nggak sakit ya karena sakit itu ya bukan cobaan juga ya tapi kezaliman yang dilakukan sendiri ya misalnya sering makan minuman soda misalnya terus perutnya asam lambungnya sering naik ya itu karena kezaliman dari sendiri jadi mesti dijaga jadi Majelis Keluarga Indonesia atau MK ini terus masif untuk membina anggotanya untuk memproduksi makanan-makanan yang halal dan sehat. Seperti itu mungkin Bu Nini. Ya. Baik. Eh, Boleh satu lagi nih Ustaz, dari Bu Nadia dari Bandung nih. Ini berkaitan dengan soal perilaku gitu juga ya. Karena Ya. anaknya sering makan yupi, ternyata tidak disebutkan tentang apa gelatinnya, apakah walaupun disebutkan gelatin sapi ya. Nah, ini tidak ada penjelasan tentang bagaimana gelatin sapi, walaupun gelatin sapi, apakah sapinya halal disembelihnya atau tidak. Nah, ini baiknya bagaimana Ustaz? Ya, oke baik. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah mewajibkan sertifikat dan sekarang sudah banyak pelaku usaha industri itu yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya belum menemukan yang halal, yang ada sertifikat halal, cari yang ada halalnya. Kalau di produksi di Indonesia udah banyak yang halal ya gelatin sapi. Kalau misalnya hanya menyebut itu sapi saja, apalagi itu dari luar, itu belum tentu halal karena dari sisi penyembelihannya itu sesuai syariat apa enggak gitu ya. Memang dari sapi, tapi kalau kita umat Islam menjaga makanan kita perlu diketahui itu sapinya disembelih apa tidak gitu ya atau yang nyembelih muslim apa tidak. Jadi cari alternatif lain aja yang ada sertifikat halalnya gitu. Baik, Alhamdulillah, Masya. Dan ini memang sering kali diingatkan oleh sama Babai Haikal ya. Dan Alhamdulillah, Babai Haikal itu jadi pembina, salah satu pembina di MKI gitu ya. Dan beliau ngisi kajian di setiap hari Senin Selasa itu tentang keluarga sebenarnya. Tapi yang paling penting kata beliau memang kita diajak untuk sama-sama jadi satria halal. Satria halalnya itu ya salah satunya harus semakin aware dengan makanan yang kita konsumsi. Harus dilihat dulu nih ada logo halalnya atau tidak gitu ya. Dan bahkan diajak untuk sama-sama jadi pendamping halal gitu Ustaz. Karena semakin banyak, karena masih kekurangan ya pendamping halal itu yang untuk usaha-usaha mikro itu Ustaz ya. Ya jadi apa namanya pendamping sebenarnya udah banyak Pak. Hmm. Yang perlu makin banyak itu adalah eh, pendakwah ya apa istilahnya tuh fasilitator atau yang memberikan sosialisasi terkait dengan makanan halal dan toyib ini gitu ya. Nah, itu yang masih BPJPH masih butuh banyak orang untuk menyampaikan atau edukasi terkait dengan halal ini. Bahkan kemarin saya ke apa namanya daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu banyak makanan yang belum bersertifikat halal dan ada apa namanya mie mie Medan dan lain-lainnya itu kan kita sebagai Muslim agak khawatir jadi perlu memang dari pemangku kebijakan ya BPJPH itu perlu banyak bantuan ya butuh banyak eh, support dari kita semua bagaimana menyampaikan ke para pelaku usaha ini untuk melakukan atau mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Seperti jadi yang kurang itu adalah sosialisasi. BPJPH juga mungkin kekurangan dana untuk kampanye halal ini. Biasanya kalau punya duit banyak itu di TV ya iklan wajib halal. Tapi karena nggak ada anggaran jadi eh, nggak nggak ada iklannya. Jadi butuh banyak orang untuk menjadi dakwah apa pendakwah halal ini gitu. Gitu Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan di bagian dari dakwah kita Ustaz ya. Dan bahkan ada yang meminta ini presentasi Ustaz ini juga di-share gitu karena ternyata ada beberapa informasi juga yang tadi belum tersampaikan Ustaz ya. ya boleh Kalau, boleh nanti kalau saya share. berkenan misalkan biar nanti saya share juga di grup karena ada beberapa hal ternyata makin aware gitu ya ternyata makanan bersoda itu juga walaupun halal tapi tidak baik gitu ya
Terus Ya. banyak minum air es teh yang bertebaran di mana-mana itu Ustaz. Yang Iya. harganya sampai 2 ribuan gitu kan. Belum tentu itu juga dari gula yang benar ya. Bisa jadi dari gula yang apa namanya bukan, apalagi ya banyak gula-gula sintetis gitu ya, yang itu Ya. tentu membahayakan untuk kesehatan. Ya, walaupun benar juga gulanya, tapi kalau kebanyakan nggak bagus juga. Betul betul Ustaz. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan kesehatan kita karena sesungguhnya Allah tidak zalim terhadap kita, tapi kitalah yang zalim terhadap diri kita, sebagai kita disebutkan dalam Al-Quran ya. Dan Benar, Ustaz. mudah-mudahan ini jadi informasi, inspirasi untuk kita semua, jamaah Majelis Nurul Indonesia dan juga jamaah yang lainnya yang hadir. Dan alhamdulillah kita bisa menyimak apa yang disebutkan udah Ustaz Fahrul Razi dan menjadi perhatian untuk kita semua dengan makanan kita, karena eh, Allah mengingatkan kita tentang makanan yang halal haram itu sudah jelas ya. Dan tinggal bagaimana kita memilih yang baik, yang halal dan thayyib ini untuk diri kita dan kebaikan kita. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saat kebersamaan kita, mungkin bisa berkenan juga diundang kembali dalam kajian-kajian halal yang lainnya. Insya Allah Insya kita Allah. di setiap Sabtu pertama di setiap bulan kita selalu membahas tentang bagaimana perkembangan halal, dunia halal, karena memang halal itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai seorang Muslim ya. Karena apalagi negeri kita yang ternyata lebih banyak jadi konsumen halal tapi belum jadi pemain halal di industri halal yang begitu besar, ternyata ya ininya perhatian dunia. Bahkan kalau kata Bapak Haikal, pemasok daging halal itu bukan dari kita, bahkan dari negeri Brazil yang paling besar di dunia ya, dari negara yang bukan Muslim gitu kan, dari New Benar. Zealand juga ternyata juga salah satu pemasok daging sapi yang terbesar. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian mengingatkan kita untuk sama-sama mengevaluasi bagaimana keluarga kita, keluarga yang tentu ingin sakinah mawaddah warahmah, harus diperhatikan bagaimana apa yang kita makan gitu kan. Halal dan thayyiban menjadi sebuah prinsip utama dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan jazakallah khairan sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk Ustaz Fahrul Razi dan keluarga tentunya. Bagian ilmu Amin. yang jariah, yang ilmu bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Ibu. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا